Oke, tadi ada pertanyaan yang pakai cahaya buatan. Iya. Tadi ada pertanyaan yang pakai. Ini, tadi. Yang pakai artificial tadi. Eh, menggunakan HP manual dan menggunakan manual dan apa dan eh, otomatis sebetulnya hasilnya nggak beda jauh, ya nggak beda jauh. Tapi biasanya kalau HP yang menggunakan manual itu kalau kita ingin dianderin sedikit misalnya, ya, nah itu biasanya kita bisa melakukan itu ya. Apalagi nih pertanyaan. Settingan di ponsel paling pas buat foto produk kayak gimana? Nggak usah disetting. Tadi saya juga nggak pakai setting. Pokoknya masukin kamera, klik saja. Ya. Kalau ngefoto hewan yang aktif banget bagaimana? Waduh. Ya jari jauh saja. Saya rasa bisa ya kalau pakai handphone. Tinggal kita zoom aja. Kalau di luar sih nggak ada masalah sebetulnya. Tips kalau objek bergerak. Tips kalau objek bergerak. Sebetulnya sama saja. Kalau kalau bergerak itu yang paling penting yang harus kita lakukan adalah kita juga menggerakkan handphone ya sampai pada titik tertentu baru kita klik, sama saja. Ya. Om Daris kalau mau foto makanan biar hasil kece bade pakai HP, ya tadi sudah ya hampir mirip yang saya lakukan. Tadi saya motret apa namanya apa itu tadi kupu-kupu ya, terus saya juga motret apa tadi saya motret botol tadi dengan piring-piring, sama prinsipnya. Menggunakan blitz HP rasanya nggak terlalu perlu. Lebih baik beli lampu LED aja. Ya. Tapi jangan menggunakan blitz yang ada di handphone ya, malah nggak bagus hasilnya. Ya. Oke, sambil saya menunggu Mas Pra ya. Perlu tahan nafas supaya nggak goyang, nggak usah. Tahan nafas itu kalau di tempat gelap ya mungkin HP-nya goyang. Tapi saya rasa di HP itu sudah ada sistem ininya, sudah ada sistem stabilizernya ya dalam speed beberapa ya. Oke, Mas. Ya. Nah.
Saya Ini tadi tadi sebagian udah saya jawab sih di ini. Cuman apa ada banyak yang nggak bisa kebaca. Mungkin silakan loh. Makin banyak yang iya Mas. bisa saya jawab makin bagus sih. Ini ada yang tanya nih Mas. Satu, Ya. tadi saya lupa siapa nggak catat. Rekomendasi Ah, HP-nya ada nggak Mas? oh rekomendasi apa? Sebetulnya eh, kalau saya sih pakai Oppo ya. Karena biasanya eh, sebetulnya begini. Ada dua hal yang paling penting. Kalau kita ngelihat biasanya HP-HP yang buatan Amerika lah ya atau buatan Eropa, terutama Amerika lah kalau kita bicara iPhone ya. Itu kecenderungan warnanya biasanya lebih ke pastel, lebih ke pastel, ke warna-warna tanah gitu. Sedangkan kalau HP yang buatan Cina sekarang, karena Jepang udah kalah sih HP sama Cina ya. Sekarang ini kan yang market leadernya udah Oppo, Xiaomi, eh, Huawei ya, Samsung juga udah berubah dan kebetulan saya pakai pakai Oppo sih dan Oppo itu juga bisa warnanya luar biasa kalau dan mereka perbaiki terus sih, karena itulah kalau saya lihat begini ada satu pepatah mengatakan begini orang Jepang bilang kalau kenapa dia nggak buat HP diperbarui terus gitu. Jawabannya cuma dia bilang kita perbarui dihantam sama Cina lebih bagus lagi. Jadi dia lebih konsentrasi ke yang lain aja gitu. Oke Jadi Mas. memang Ini ada lagi berarti HP-nya sebenarnya bisa apa saja ya Mas. Hanya sekarang ini udah canggih-canggih ya Mas. iya. Nah, Tapi ini ada mau lagi yang nanya Mas. ya apa? Dari sebenarnya bagaimana pengaturan cahaya ini dari galeri Ah, bunga ada yang bertanya bagaimana pengaturan cahaya yang bagus, terutama produk. ah. Apakah bagus dari atas, dari samping atau dari depan? Tergantung. Kayak tadi kita udah coba ya. Saya motret tadi yang botol ada minyaknya itu kan transparan ya. Botolnya transparan. Itu saya ambil matahari dari belakang jadi bagus. Hmm, Tapi kalau botol kecap ya, jangan ya, dari belakang, gelap depannya. Cari cahaya yang dari samping, baik itu ya, matahari ataupun kita buat 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 cahaya gitu. Ya, ya. seperti Oke, ada lagi Mas. Cukup jelas ya. ya, ya. Eh, batas cropping yang wajar katanya Mas. Oke, sebetulnya begini, jangan kalau bisa setiap motret kita harus mendisiplin diri untuk tidak di cropping. Oh Tidak ya, ya. Jadi kayak misalnya semua saya kan nggak ada yang saya cropping tuh mana. Jadi semua kan tadi. Ya, tuh. ya. Hampir semua aja nggak harus di cropping tuh. Tuh. Ini kayaknya dari Jadi masukan. Nah, ini juga oh iya, ya tidak di cropping. komposisinya ya Mas. Kena tuh. Ah, ini yang saya Komposisinya bilang harus tadi pas. ya, yang apa eh, transparan dan putih, matahari dari belakang. Tuh, ya. Nah, ini yang kita buatan tadi ya. Seperti ini. Ya, jadi sebetulnya kalau bisa jangan di cropping ya. Karena kalau di cropping itu mengurangin pixelnya, mengurangin filenya ya. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Mas Darwis dari Syafina Tekstil. Ya, Supaya warna kain sesuai warna asli atau ah, mendekati warna asli ya. saat memotret perlu kadar cahaya berapa banyak Om kayaknya O- seperti itu. Oke, bukan kadar berapa banyak, tapi hindari cahaya yang tidak natural. Contohnya misalnya Hmm. gini, kita motret eh, di dalam ruangan, tapi cahayanya lampunya kuning semua, itu berefek ke kuning. Hmm. Paling gampang sebetulnya mau aman ya motret di luar dalam kondisi matahari lagi bagus. Bagus. Karena dengan matahari bagus itu artinya itu kalau kita kita hitung ya dengan istilah derajat Kelvin itu memang di posisi derajat Kelvin yang tepat gitu.
untuk setiap pemotretan atau setiap setting yang ada di handphone. Gitu. Jadi jangan Ini adalah misalnya gini, kita motret di dalam ruangan, tapi banyak lampunya kebiru-biruan, ya nanti pasti efeknya jadi kebiruan semua. Itu. Ya. Oke, ada oke. lagi. Ini dari Sutanto Kevin 01. Kalau Ya. terpaksa foto HP di kondisi low light Nah, dan flash HP nggak bisa cover, baiknya gimana, Mas? oke, kalau low light sebaiknya sih ya nggak usah menggunakan flash karena pasti nggak akan bagus. Yang paling penting adalah pada saat low light itu harus dijaga supaya foto tidak goyang kan. Caranya Ya, tidak goyang, ya kita mesti pakai penyangga atau tripod lah istilahnya. Atau ditaruh di posisi mana misalnya apa ya ditaruh misalnya di sini ada apa gitu meja atau apa tek bisa ya. Yang penting ini jangan goyang ya. Tapi sebetulnya oke. handphone itu kalau kita nggak goyang gini kita pelan cekrek gitu pasti masih tajam kok, masih tajam seterusnya Ya. ya. Ini Gimana? ada yang tanya lagi, katanya kualitas dari apa? Rich Chester, kualitas Apa? cetak foto HP bagus nggak, Om, katanya. Kualitas cetak foto HP bagus. Oh bagus, sudah bagus. Nah tapi begini, eh, maksud saya HP itu HP era sekarang ya. Karena pernah ada teman dari daerah timur sana, kan kita bicara HP gitu, terus dia bilang, Pak, saya kok sempet cetak cetak foto kurang bagus gitu loh. Dari HP apa? Dari BlackBerry. Dia bilang ya BlackBerry kan udah zaman dulu ya. Berarti ya Ya. pasti nggak bagus gitu. Jadi kita bicara teknologi yang ya kira-kira setahun 2 tahun inilah masih bagus. Saya yakin masih bagus ya. Apalagi ke depannya ya. Jadi ini sebuah teknologi sih. Jadi nggak usah terlalu di ini. Ini masih banyak pertanyaannya, Om. Katanya Boleh, boleh. kalau Steven Lim 77, Nah, Om, mobile fotografi itu bisa panning nggak? mobile bisa, bisa, bisa. Dengan Bisa panning. catatan, Pak, dengan catatan bahwa cahayanya cukup terang. Oh, Ya. cahaya ya. Karena keterbatasan, saya bilang ya. Smartphone ada keterbatasannya kan. Kita nggak bisa ngeset asa segala macam. Katakanlah ada asa, mungkin satu dua smartphone yang high end saja ya. Tapi kan nggak mungkin semua punya high end. Jadi saya lebih cenderung bahwa kalau cahaya yang terang sekali atau siang ya, panning misalnya kita lagi di tol lah, mau panning mobil bisa, sangat bisa. Yang paling penting panning itu harus bergerak kita juga, ya, ngikutin objek gitu, itu pasti bisa. Ya. Atau Oke, Om. kita di dalam mobil sebelah mobil mau panning bisa juga, nggak ada masalah itu, bisa. Oke, silakan. Ini dari Pixel Rasio 03. Ya, Ngapunten Pak D, kalau berkenan, apakah bisa bahas terkait komposisi, rule of third, golden ratio, dan ya. golden triangle kalau dengan Oke, smartphone? sip. Sebetulnya gini, dengan smartphone dengan apa aja kan ada istilah itu kita bicara komposisi ya. Istilah golden triangle, rule of third ya. Tapi yang biasanya yang lebih lebih populer itu istilahnya rule of third ya. Jadi istilah rule of third itu sebetulnya saya gambarkan seperti pas foto ya. Pas foto itu apa? Bikin foto orang di tengah, di atas ada space, kiri kanan ada space. Ya. Jadi rule of third itu sebetulnya saya yakin yang nemuin itu orang Eropa, orang Jerman. Jadi Jerman kan tahu aja kan semuanya serba serba apa strict ya. Nah sebetulnya rule of third itu sebagai guidance saja. Jangan pada saat kita sudah memotret di otak kita masih ada rule of third, salah. Sebagai guidance saja. Jadi yang disebut rule of third itu memang sebuah teori yang memang agar supaya orang kalau belum terbiasa motret baru pegang kamera dia ngelihat wah bingung ini mau gimana gitu loh. Akhirnya biasakan
objek itu selalu sepertiga dari space yang ada, format yang ada di dalam kamera. Contohnya misalnya ya, saya motret ini yang disebut rule of third ya. Saya motret handphone itu, ya. Saya motret handphone. Ya, oke. Nah, inilah yang disebut rule of third. Ini rule of third. Ya. Jadi handphone ini sepertiga bagian, ya. Atau istilahnya golden triangle ya. Ya. Nah, sekarang kalau saya mau motret, misalnya, ya, saya motret, oke, saya begini, oke, good. Ini juga asik kan, iya kan? Wah, saya ya Jadi, Mas. jadi inilah sebetulnya saya bilang bahwa komposisi itu pada saat kita memotret, ya, kita yang betul-betul mendevelop sendiri. Ya. Karena kalau kita hanya ngikutin gitu, tuh, ya, misalnya gini, oke, nah ini, tuh, ini kan lebih dinamis menurut saya, tuh, ya kan? Jadi sebetulnya uh, rule of third itu kita boleh gunakan sebagai basic pemahaman saja. Setelah itu ya kita harus explore. Jadi jangan pernah terpaku dengan rule itu gitu. Ya. Karena pada akhirnya fotografi itu kan ekspresi rasa kita ya. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Ada Menarik lagi ini. ini yang ada Samrian 99. Ya. Supaya hasil fotonya terjadi halometer, gimana Om? Kenapa? Supaya Hal hasil fotonya terjadi halo, mungkin itu ya apa garis apa halo itu ini. halo sinar. Mungkin itu maksudnya Oh, halonya itu Mas Darwis. iya. Dalam situasi apa itu? Maksudnya Wah, nggak dijelaskan. Mungkin ini ya, kalau kita moto matahari mungkin terlalu ekstrim ya, Mas. Ada lingkaran itu loh, Mas, cahaya. iya. Sebetulnya sih ada ada hal yang bisa dilakukan ya seperti itu. Tapi memang kita harus pertama adalah bahwa posisi itu nggak selalu bisa kita lakukan. Karena kan itu sebetulnya pertama biasanya kalau begitu itu si apa namanya sumber cahaya itu harus tertutupin, harus sama sudutnya ya. Karena kalau dia keluar sedikit istilahnya udah flare ya apa Benar tekniknya ya. ya eh, kita kena ya. Jadi harus pas ini. Nah, justru di posisi itu biasanya kaitannya dengan focal length, lebar lensa. Lebar Karena lensa ya. kadang-kadang itu muncul lalu itu pada saat lensa itu lebar. Ya, Tapi bisa saja muncul itu di posisi itu sebetulnya uh, kalau di istilah apa kita melihat gerhana matahari itu pada saat matahari betul-betul mau keluar sedikit, nggak banyak. Kan ada lingkaran itunya ya, lingkaran halu betul. itu seperti itu. Ya. Oke. Oke, ada lagi mungkin. Istri skolar. Untuk objek di luar, cahaya sebaiknya dari arah mana, Om? Kalau Gimana? kalau fotonya untuk objeknya di luar, mungkin outdoor ya, Mas. Ah, Cahayanya ah. sebaiknya dari Sebaiknya dari mana? ya arah cahayanya. Oke, ada dua hal ya. Cahaya itu ada yang tidak langsung.
kayak tadi saya motret di luar, cahayanya tidak langsung karena di belakang rumah saya itu banyak pohon kan, nggak langsung. Tapi tetap sumber cahaya masuk kan. Nah itu bisa dari posisi mana saja, mau dari belakang, dari depan, dari ini. Nah tapi kalau kita cahayanya itu langsung, kita kena langsung, itu memang kalau kita mau motret yang tepat dan enak, karena kita bicara dengan handphone ya, itu posisinya harus, misalnya ini objek ya, jangan dari, misalnya saya kamera dari sini lah, ya, saya kamera dari sini, ya, matahari itu jangan dari sana, dari belakang, samping dan samping, karena kalau dari sana kena backlight kan yang saya bilang. Tapi kalau kita pakai kamera nggak ada masalah. Tapi kalau kita juga ada handphone yang canggih, nggak ada masalah juga, semua bisa dikontrol sih sebetulnya. Cuman yang saya sebutkan bahwa kalau kita suatu saat, kita kan harus bicara pada umumnya gitu. Nah pada umumnya yang di handphone ini fasilitas untuk mengukur itu kadang-kadang tidak ada gitu. Tapi yang canggih-canggih sekarang, ya kayak kamera saya ada ini, mau backlight juga jalan ini kalau ini seperti ini ya, seperti itu. Oke Mas, ini ada pertanyaan soal komposisi sepertinya nih Mas. Eh, Ya, Ariantine, kalau foto makanan supaya terlihat enak, apakah harus ada properti seperti piring, napkin, dan lain-lain yang mendukung atau cukup makanan saja yang ditonjolkan? oke, begini ada dua hal ya. Kalau misalnya properti itu menjadi bagus, menjadikan lebih bagus makanan itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kita mau membuat foto detail mengenai makanan, ya kita nggak perlu piring. Misalnya lah, kita motret makanan, sebentar apa ya ini yang eh, makanan misalnya, eh, detail makanan eh, Jepang misalnya, kita nggak perlu piring karena detail kayak sashiminya, apanya, dagingnya itu kan kita perlukan ya. Tapi kalau kita kita memerlukan arrangement dari piring juga menjadi bagus, ya kita bisa bisa ini bisa bisa kita gunakan gitu. Seperti itu. Saya coba mau kasih lihat, mungkin saya bisa cepat kasih contohnya ya sebentar. Karena memang tergantung tergantung keperluannya sih. Oke. Misalnya ini. Ya, ini makanan. Kan nggak perlu piring sebetulnya, karena yang saya ambil detail. Ya kan. Ya. Ini misalnya, ya karena saya perlu sedikit ya kasih detail. Ya. Ini nggak perlu juga karena yang saya mau ambil adalah apa, detail mengenai makanannya ya. Dan ini nggak pakai lampu, ini pakai matahari doang. Jadi, ya, seperti itu ya. Ya, lanjut lagi ya Mas Darwis. Cukup Oke, jelas. Ada dari Mal Alfaris 765. Untuk ya. cahaya natural itu paling pas pada jam berapa, Om? Oke. Kalau sebetulnya kalau untuk motret makanan atau motret apa benda-benda ini tidak ada batasnya sih, karena itu tidak langsung ya. Sebaiknya tidak langsung seperti kayak di teras di apa itu bagus. Mau jam berapa yang penting matahari masih panas. Tapi kalau kita motret di luar, ya di luar dalam arti kita kena matahari langsung, yang paling bagus itu jam 7 sampai jam 9 berhenti udah. Nanti lagi masuk lagi setengah 5 sampai setengah 6. Udah, itu aja tuh. 2 jam, pagi 2 jam, sore 2 jam. Karena di posisi itulah apa, kondisi matahari itu tepat dan baik untuk motret. Gitu. Oke.
Masih banyak nih Om, Mas Oke. Darwis. Ya, ya. Chance, chance speak. Om, kalau Ya, LED 6500 Kelvin itu bagus nggak buat foto produk? apa? Kenapa? LED 6500 Kelvin untuk foto produk bagaimana, Mas Darwis? Dia berarti yang dipertanyakan itu Kelvin dengan 6.400 derajat. 6500, betul. Iya, sebetulnya gini, saya akan coba terangin mengenai Kelvin. Jadi Kelvin itu adalah derajat kepekaan warna, ya. Itu sebetulnya dulu itu dari mengukur sinar matahari. Tapi pada akhirnya karena perkembangan teknologi, orang memotret menggunakan lampu. Kalau dulu matahari. Jadi matahari kalau pagi itu kuning, terus dia mulai mulai memutih sampai putih, nanti terus ke kuning lagi kan, ya kan. Tapi kadang sebelum sebelum kuning itu dia masuk ke posisi kebiruan ya. Jadi antara jam 2 gitu, jam 1 jam 2 itu posisinya warnanya tuh agak-agak bluish. Perhatikan kalau misalnya jam-jam segitu tuh kayaknya kebiruan gitu loh, warna biru. Nah, oke saya kembali ke itu. Nah, derajat Kelvin itu ada angkanya dari saya ambil dari yang standar saja. Dari 2.800 derajat Kelvin sampai 10.000. Tapi di posisi 5.000 itu sebetulnya posisi matahari disebut. Makanya yang saya bilang, eh, kalau pagi, ya, kalau pagi itu kan kadang-kadang masih kekuningan ya. Nah, dengan kuning derajat Kelvinnya itu sebetulnya di 2.800 sampai 3.000. Makanya kalau saya motret menggunakan apa? Misalnya ini ya, ini saya rada kekuningan ini. Kekuningan tapi masih putih. Kalau saya ini saya pakai pakai menggunakan derajat Kelvinnya di 5.000 atau katakanlah tadi pertanyaannya saya masuk di apa di 6.000 berapa tadi 6.400 ya 6.400 ya oke yang akan terjadi adalah warnanya begini kuning semua tuh ya terlalu terang sih ntar tuh ya kenapa pertanyaannya kuning karena saya nggak mengontrol ini dengan 6.400 makanya pertanyaannya tadi itu untuk motret apa? Karena di 6.400 itu sebetulnya kecenderungannya lebih terlalu coklat, kuning kecoklatan gitu. Ya, jadi kalau kita motret di luar misalnya, di luar kita posisi begini itu kan sebetulnya 5.000 Kelvin. Ya. Karena nanyanya teknis, saya akan jawab teknis sih. Jadi dengan 6.400 saya gunakan pasti kebiruan saya. Pasti kebiruan. Atau dalam sorry, kalau saya di luar menggunakan 5.000 saya menggunakan 6.400 saya pasti akan kuning ya, akan kuning. Nah, jadi memang harus di-adjust gitu. Jadi sebetulnya tadi pertanyaannya menggunakan 6.400 dalam posisi apa? Kalau misalnya kita motretnya di posisi suasananya agak misalnya agak mendung, boleh bagus. Itu dinetralisir karena 6 ribuan Kelvin ya itu mengandung unsur warna kekuningan lah atau kecoklatan, kuning coklat. Tapi kalau eh, di bawah 5.000, 4.000 atau 3.000 itu mengandung unsur biru itu saja. Jadi kalau kita di tempat kuning memerlukan warna biru, kita menggunakan Kelvin yang di bawah 4.000. Tapi kalau kita di luar
memerlukan misalnya warnanya kok bluish, memerlukan warna lebih netral lagi, ya kita menggunakan di atas 5.000 seperti itu jawabannya. Baik. Ya. Oke, ada Ini lagi. ada pertanyaan, ini kayaknya pengrajin nih, Om Mas Darwis. Ya. Zezenat Bruce. Om kasih tips untuk foto media kaos yang dipasang pada manekin. Oke. Tipsnya bagaimana? Oke, sebetulnya sama ya. Entah itu kita pasang di manekin, entah ada di model. Cuman bedanya manekin nggak bernafas, nggak bernyawa, kalau model bernyawa. Kan gitu. Nah, jadi Ya. prinsipnya adalah kembali kepada posisi sinar tadi. Ya. Saya nggak punya manekin sih. Kalau di Jakarta saya ada manekin, saya pasangin ke sana gitu loh. Tapi karena di sini nggak ada model ya, saya ini minta istri saya tadi jadi manekin kan. Seperti itu. Jadi prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Karena itu yang membedakan sebetulnya ya yang satu bernafas, yang satu enggak saja. Tapi justru kalau kita pakai manekin ya kita cari posisi yang bagus, kita tinggal angkat, tinggal gerakan. Kan saya nggak tahu manekin itu kan bisa digerakin tangannya ya supaya ekspresinya lebih hidup. Seperti itu sih. Oke. Iya. Ini kayaknya masih ada yang pengen meyakinkan nih, Mas. Mirza Nah, Arul. Enaknya tuh kalau di handphone tuh pakai settingan otomatis apa manual? oke, sebetulnya begini, kalau kita tidak menginginkan sesuatu hal yang eh, sesuai dengan keinginan kita, kita bisa melakukan ini dengan otomatis. Tapi kalau kita menginginkan, kita bisa menggunakan secara manual. Saya langsung kasih contoh aja ya ini ya. Misalnya ini produk ini apa namanya itu tadi. Ya, oke, ya. Saya kan motret. Mau bisa angkat ke sini nggak ya ini? Saya akan coba ya. Oke. Ini biar kasih lihat langsung. Oke, ini saya menggunakan otomatis ya. Oke. Ini saya menggunakan otomatis ya. Hasilnya akan begini, keren ya. Tapi begitu saya ingin menggunakan uh, menggunakan ini manual ya, saya bisa ini saya menggunakan manual ini ya. Saya menggunakan manual, saya coba set ya. ISO-nya saya harus naikkan sampai ini keluar. Nah, inilah manual. Sampai berapa saya bisa melakukan ini? Oke. Okay. Ini. Ya, tuh. Ya, tuh. Nah, jadi ini yang saya gunakan pakai manual karena saya pengen sekitar gelap. Sedangkan ini saya pakai normal. Jadi tinggal selera kita aja. Ya, ini warna juga saya adjust ya. Pokoknya sedangkan ini enggak. Ya. Jelas ya di sini ya. Jadi ini saya menggunakan manual. Bisa juga saya pas saat menggunakan manual saya
pakai warna seperti tadi misalnya. Oke, tuh. Tapi kalau kita mau gelap lagi, kita bisa tuh, kita adjust tuh. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Tuh, ya. Kita tuh. Ini warna yang tadi otomatis. Ini saya coba adjust dengan warna yang berbeda. Saya ngikutin kayak tadi. Tuh, seperti itu. Dan prinsip ini bisa untuk motel apa saja sebetulnya. Ya. Jelas ya yang tadi. Oke. Ya, jadi itulah ya. Jadi memang yang menarik sekarang, sebentar, saya matikan dulu. Yang menarik sekarang ini handphone aja kita bisa adjust. Ini sekalian aja, Mas Darwis, ada pertanyaan, kalau segitiga exposure, kalau di HP itu gimana, Mas? Oke, sebetulnya gini, sekali lagi itu segitiga exposure itu sebetulnya hampir mirip dengan rule of third tadi. Ya. Karena kalau kita udah bicara segitiga exposure, itu pada akhirnya prinsipnya adalah sebetulnya segitiga exposure itu menggabungkan dari sebuah komposisi, ya, itu kita mengambil satu titik tengahnya, ya. Jadi seperti itulah prinsipnya. Jadi kalau kita pada saat kita memotret, terus kita hanya berpikir mengenai segitiga exposure dan rule of third, tadi nggak jalan tadi, ya. Karena kan sebetulnya sama halnya contohnya beginilah. Ada seperti saya masih ingat dulu, ya. Oke, angle-nya 3/4 dong. Angle-nya 60 derajat dong, 45 derajat. Ribet kan? Coba. Kalau kita nggak bawa ukuran gimana coba? Yang paling penting kan feeling kita. Oke, lo agak kesini nih. Kira-kira seginilah, kira-kira sini. Itu akan lebih enak. Karena begini, pada kondisi kita melakukan aktivitas menggunakan digital kamera, itu sebetulnya berbeda dengan cara berpikir kita menggunakan analog. Karena dulu kan saya 25 tahun menggunakan analog, baru kira-kira 20 tahun saya menggunakan digital. Jadi saya menggunakan analog lama sekali. Nah, pemikiran-pemikiran teori fotografi zaman dulu itu banyak yang sebetulnya nggak perlu diterapkan dalam situasi sekarang. Makanya banyak sekolah fotografi di luar negeri tutup. Karena pada akhirnya dengan teori yang lama itu banyak yang nggak digunakan. Bahkan contohnya sederhana aja. Zaman dulu orang belajar kamar gelap kan. Sekarang kan nggak perlu lagi kamar gelap. Kamarnya terang semua kan, Lightroom. Nah, tapi sekarang kan banyak orang menggunakan film lagi. Nah, tapi yang menggunakan film itu sebetulnya adik-adik atau orang-orang yang belum pernah ngalamin proses membuat menggunakan kamera analog yang berproses kan. Ya, tapi nggak apa-apa saja. Toh nantinya juga begitu dia kelar motret, nanti disimpannya di sistem digital. Balik lagi ke digital. Tapi kalau kita masih melakukan dalam kondisi sekarang ini dengan cara analog, ini yang nggak boleh. Jadi tadi pertanyaannya apa lupa sampai saya rule of third apa? Bukan rule of third. Segitiga exposure. Iya, segitiga exposure. Segitiga exposure itu yang paling penting adalah sebetulnya kita hanya tinggal melihat cahaya,
ya, atau exposure, atau metering system, itu dalam dua situasi, ya, high contrast atau low contrast. Apa yang disebut high contrast? Seperti saya, ini sebetulnya agak sedikit high contrast, karena ada sedikit cahaya terang dan gelap, itu high contrast. Tinggal kalau kita mau buat low contrast atau flat lah istilahnya ini, lampu saya geser ke sini, baru itu akan disebut low contrast. Sebetulnya pemahamannya seperti itu saja udah paling gampang. Karena kalau kita bicara segitiga exposure itu sendiri, kan saya sudah sebutkan tadi, motret, karena ini kita bicara udah bukan handphone lagi, udah ini kamera sebetulnya yang kita bicarakan. Kalau apa, sebetulnya kalau kita, saya tadi sudah singgung, motret itu tuh harus berpikir secara smart sekarang. Yang kedua adalah bahwa logika yang paling simple harus kita adopsi. Jadi saya selalu begini, motret itu gelap kan diterangin, terang digelapin. Dengan komposisi ISO, diafragma, kecepatan itu tadi. Jadi kalau kita masuk ke dalam segitiga exposure, itu artinya bahwa kita akan menghitung. Padahal pada akhirnya yang ketemu adalah F dan diafragma dan kecepatan. Ya selain ISO lah, ISO kan udah di set dulu. Cuman dua itu saja kan. Dibesarkan, diturunin. Sampai akhirnya bahwa exposure di dalam objek itu muncul sesuai dengan keinginan kita. Ini saya coba bicara karena saya bukan di dalam kaitannya mengajar di kelas fotografi. Karena kalau udah di kelas fotografi, berbeda gitu. Karena kalau saya bicara sekarang kayak begitu, orang pada mumet, pada pusing. Oh gimana sih seperti itu. Padahal fotografi itu nggak boleh, dalam Pusing. sekarang situasi sekarang nggak boleh bikin pusing. Harusnya fotografi adalah solusi. Oke. Mas Darwis, ini kan udah di penghujung waktu. Saya boleh summarize-kan dikit ya, Mas? Boleh? Ya. Sebenarnya pertanyaannya cukup banyak. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan bikin sesi lagi. Ya. Intinya kan memotret menggunakan HP itu dibikin simple aja. Karena Ya. yang terpenting itu hanya mengatur cahaya, mengatur komposisi, kemudian mengatur bagaimana agar cahaya itu tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu ekstrim. Kemudian ya jangan dibikin rumit. Apa yang terpenting tuh mungkin latihan ya Mas ya, dicoba dan gitu kan. Karena HP sekarang cukup baik-baik, banyak yang canggih. Jadi mungkin untuk kualitas foto produk harusnya sih tidak terlalu membutuhkan kualitas yang besar-besar ya Mas Ya. Darwis ya. Betul, karena untuk Nah, media sosial. Mas Darwis karena udah di penghujung, saya mau balik nanya nih Mas, mungkin ada pesan atau bagaimana gitu terutama untuk para UMKM Mas, mungkin banyak yang nggak bisa motret, banyak yang belum bisa cepat-cepat beralih ke online karena butuh foto, dan mereka juga apa yang mesti diperbuat sih Mas sebetulnya dalam kondisi seperti sekarang. Silakan Mas. Oke. Ya, buat kawan-kawan di UMKM ya, terutama para pengrajin yang sekarang ini terimbas ya jelas, walaupun semua juga ikut terimbas. Yang pertama adalah pertahankan semangat kita, itu aja, semangat spirit kita. Yang kedua adalah lakukan hal-hal yang selama ini misalnya kita tidak pernah melakukan. Contohnya misalnya kita belajar lagi mengenai hal-hal yang lebih spesifik untuk kuat lagi mengenai apa yang kita lakukan produk kita. Dan hari ini kan kita sudah belajar mengenai fotografi, jadi saya rasa ini juga menjadi sebuah modal untuk kita melakukan eksplorasi gitu loh, melakukan kegiatan itu dengan
segalanya menghasilkan sebuah visual. Itu paling penting, karena kalau kita melakukan sekarang sesuatu, kita coba cek rek. Paling enggak kita punya satu dokumentasi, dan itulah yang menjadi catatan kita agar supaya kedepannya kita akan lebih bagus lagi gitu. Dan saya rasa ke depan ini atau mulai dari sekarang pun kita harus mempersiapkan diri semuanya serba online sih, terutama yang kaitannya dengan UMKM ini ya. Dan memang uh, kalau kita melihat ya, kita harus punya satu spirit yang sama, kita harus punya harapan yang sama bahwa kedepannya ini begitu begitu COVID-19 hilang, kita mengharapkan ekonomi running lagi kan, baik lagi, jelas lah. Dan kita harus percaya bahwa Indonesia ini di 1-2 tahun ke depan ini pasti akan booming gitu. Itu saya percaya itu, karena kalau melihat dari apa ya, dari situasi yang ada dunia sekarang, terus dari pemerintahan sekarang yang punya keseriusan amat sangat, dan inilah yang menjadi modal kita untuk kita selalu yakin ke depannya. Jadi sekarang ini yang terpenting adalah apa? Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong hari depan ini lebih semangat, lebih punya spirit, dan kita menambah ilmu kita yang kita belum lakukan selama ini untuk menjadi nilai tambah kita. Seperti itu saya rasa. Oke, waktunya sudah lumayan lebih. Kita semua terima kasih sama Ya, Mas Darwis atas oke. kesempatannya. Ya. Mungkin nanti kita kapan-kapan kita bikin lagi ya Mas. Oh ya, sip. Boleh. Matur nuwun, berkah dalam ya Mas. Terima kasih. Salam. Oke, Oke. terima kasih.